Laki-laki itu banyak yang ingin dihormati, tapi sebetulnya dia belum pantas untuk dihormati. Iya. Dia ingin didengar, tapi dia nggak punya visi. Iya. Jadi seorang ibu yang bahagia akan membesarkan anak yang lebih bahagia juga. Gitu kan ya? Iya. Kalau Benar, ibunya Pak. tidak bahagia, tidak akan bisa membesarkan anak dengan bahagia juga. Selamat sore saudaraku, jumpa lagi di Cerita Sore. Pada sore hari ini kita akan bicara tentang cinta hingga cita-cita. Saudaraku, yang paling menyakitkan dalam rumah tangga bukan saat kita bertengkar, tapi saat kita mulai merasa orang yang dulu kita peluk sekarang seperti orang lain. Bersama kita Mbak Retno. Selamat sore Mbak Retno, apa kabar? Selamat sore Pak Krego, baik, alhamdulillah baik banget Pak. Gimana Bapak, sehat? Sehat. Luar biasa. Untuk di sini saya ingin bertanya sama Bapak Krego. Monggo silakan. Pertanyaan yang pertama ya Pak ya, itu mengenai laki-laki patriarki Pak. Wow. Menurut Bapak, apa itu laki-laki patriarki Pak? Patriarki itu sama dengan sistem yang menempatkan laki-laki sebagai pusat untuk mengambil keputusan. Itu ya. Iya. Contohnya misalnya di keluarga itu ayah dianggap kepala rumah tangga. Wajar itu ya. Wajar, ya wajar. Kemudian di dalam dunia bisnis laki-laki itu sering mengambil keputusan. Ya, jadi pengambil keputusan. Ya. Kalau di sosial budaya laki-laki lebih dominan dalam posisi penting. Ya, Benar. itu patriarki ya. Kira-kira begitu. Iya. Ya. Jadi semuanya kontrol di laki-laki ya Pak, patriarki itu Pak. Ya, tapi ini sering salah paham ya. Sering pahamnya gini. Banyak orang mengira bahwa patriarki itu adalah laki-laki harus lebih hebat dari perempuan. Ya. Padahal tidak selalu begitu. Iya, tidak selalu ya Pak. Apalagi di zaman sekarang Pak. Ini secara konsep ya. Saya bilang konsep ya. Patriarki itu soal struktur peran. Bukan soal siapa yang lebih pintar atau yang lebih kuat. Ya. Benar. Banyak laki-laki itu bangga jadi kepala rumah tangga. Tapi diam-diam kadang-kadang hidupnya justru tidak punya arah. Iya, benar. Patriarki adalah sistem yang menempatkan laki-laki sebagai pusat keputusan. Saya tidak anti patriarki ya. Iya Pak. Ya, saya tidak anti. Dalam banyak budaya, termasuk kita, laki-laki itu memang diajarkan untuk memimpin. Iya, benar. Dia jadi pelindung, dia jadi pengambil keputusan, Iya. dia menjadi tanggung jawab. Itu tidak salah. Iya. Ya. Tapi masalahnya bukan di patriarki. Masalahnya di kapasitas laki-lakinya. Iya. Karena hari ini saya lihat banyak laki-laki yang dihormati, tapi laki-laki itu ingin dihormati, tapi belum pantas dihormati. Iya. Benar. Agak Pak. kasar ya ngomongnya. Ya. Kira-kira begitu ya. Laki-laki itu banyak yang ingin dihormati, tapi sebetulnya dia belum pantas untuk dihormati. Iya. Dia ingin didengar, tapi dia nggak punya visi. Iya. Dia ingin dihargai, tapi tidak memberikan nilai. Ingin jadi pemimpin, tapi memimpin dirinya sendiri saja kadang-kadang belum bisa. Benar Pak. Nah, itu yang berbahaya. Iya. Nah, jadi kalau patriarki tanpa kualitas, itu bukan kepemimpinan. Itu ego yang dilegalkan. Iya. Sebenarnya ya Pak ya. Iya. Dan dampaknya bukan cuma ke rumah tangga ya. Iya. Tapi juga ke bisnis juga misalnya. Iya. Nah, saya suka lihat di UMKM itu ya. Suami merasa harus pegang kendali penuh. Tapi istrinya justru lebih rapi sebetulnya. Lebih teliti, lebih kuat di operasionalnya. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau laki-laki itu memegang kendali, keputusannya lambat. Iya benar. Ada konflik yang diam-diam. Iya. Bisnisnya jalan di tempat. Iya, stek ya Nah, Pak. padahal kalau dia mau jujur ya,
kalau dia mau membagi peran antara si istri dan si suami itu tadi, Iya. menghargai kemampuan pasangan atau fokus kepada kekuatan masing-masing, bisnisnya bisa lompat jauh sebetulnya. Iya. Kalau saya ngomong dari segi bisnis ya. Iya benar. Jadi bagi saya patriarki itu bukan soal laki-laki harus di atas, tapi soal siapa yang paling bertanggung jawab. Benar. Siapa yang paling bisa memimpin, siap memimpin, dan siapa yang berani berkembang. Itu patriarki yang sejati. Iya. Karena Ya. di dunia hari ini tidak butuh laki-laki yang sekedar ingin dihormati. Sekedar memimpin saja ya Pak ya. Dunia butuh laki-laki yang layak untuk dihormati. Iya. Setuju Ya. Pak. Setuju Pak. Setuju. Jadi kalau Anda ingin jadi pemimpin, mulailah bukan dari mengatur orang lain, tapi memperbaiki diri sendiri. Betul. Setuju Pak. Itu Iya. kira-kira begitulah Iya. kalau masalah patriarki itu. Oh, iya. Terus gini Pak, jika kita berada atau memiliki orang terdekat kita memiliki karakter seperti itu Pak, gimana caranya kita merubah? Ya nggak merubah sih Pak. Tahu arahnya. Iya, Ya. maksudnya memberitahu Pak agar nggak segitu bisa berubah, tapi tanpa melukai Pak. Kadang kan orang yang seperti itu kadang merasa, aduh, kelakiannya ini dilukai ya Pak ya. Kayak gitu. Gimana tuh Pak kalau menurut Bapak Grego? Oke, itu banyak yang dihadapi wanita, terutama istri. Iya Pak. Jadi kalau menghadapi ada seorang yang patriark itu, jangan dilawan secara frontal. Itu masalah besar. Jangan dibuat merasa kalah. Itu akan jadi masalah besar juga. Jadi Bumerang ya Pak. jangan dilawan frontal dan jangan dibuat merasa kalah. Iya. Ya. Nah, itu tidak akan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Ya. Oh, Tapi buatlah dia tetap merasa dihargai. Buatlah dia tetap merasa dihargai. oh, Tapi arahkan pelan-pelan ke pola pikir yang lebih terbuka. Nah, ada beberapa cara menurut saya ya. Yang pertama adalah jangan diserang egonya secara langsung. Contohnya begini. Jangan Anda ngomong kamu itu terlalu dominan. Kamu itu patriarki. Iya, langsung terlupain. Otomatis dia akan defensif atau mungkin bahkan marah. Iya. Nggak mau diatakan itu. Kamu terlalu dominan. Kamu itu patriarki, marah. Nah, coba kata-kata seperti itu artinya sama, cuma caranya yang berbeda. Caranya begini. Mas atau Pak, aku pengen kita ini sama-sama lebih enak jalannya. Menurut kamu bagaimana ya kalau kita bagi peran supaya lebih ringan? Ya, Iya. kamu bagian ini, aku bagian itu. Iya. Ya, Bagi. ini terasa apa? Terasa sebagai kerjasama, bukan serangan. Iya. Ya, Bukan ya. kamu itu dominan, kamu itu patriarki, ya, menyerang kamu. Iya. Tapi kalau kamu ngomongnya pelan-pelan, aku pengen kita ini sama-sama lebih enak jalannya. Menurut kamu gimana kalau kita bagi perannya? Kamu iya, yang Pak. ini, saya yang itu, supaya lebih ringan. Ya, Iya, terkesan lebih enak seperti itu, bukan diserang. jadi tidak. Dia nanti akan terbuka dia. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kamu jangan membuat ideologi, tapi masuknya lewat hasil. Seperti ini. Laki-laki tipe patriarki ini biasanya tidak suka didebat secara konsep. Nah, iya, benar. Kalau dia punya konsep jangan didebat. Iya. Tapi lebih terbuka pada hasil yang nyata. Nah, contohnya gini. Kalau aku ini pegang bagian ini, hasilnya kelihatan cepat loh. Ya, iya, dilihatin ya. Ya, hasil kan? Iya, hasil. Ya. Tak bantu bagian ini supaya lebih cepat. Nah, Oke. kalau patriarki kan aku semua. Iya. Egonya gede. Oh, yang aku. Ya. Ya. Atau kemarin waktu aku handle ini ya,
hasilnya lumayan bagus loh. Iya. Ya sudah kamu aja. Nanti ngomongnya kan begitu. Iya, oh, iya. Ya kan gitu Ya, kan. berarti dilihatin dulu Dilihat ya, dulu Pak. hasilnya. Hasilnya ya, dilihatin Supaya- hasilnya. Ya, supaya egonya nggak keluar. Iya. Maka dia mulai melihat, oh ini bukan melawan, tapi meningkatkan hasil. Iya. Gitu loh. Ajak kerja sama ya, Pak. Nah, lalu yang ketiga, karena di patriarki itu selalu di atas. Iya. Dia selalu ingin memimpin. Ya. Berikan rasanya bahwa dia itu tetap memimpin. Jangan aku yang menggantikan kamu. Marah dia. Tidak mau. Kamu yang memimpin. Tetap kamu yang memimpin. Ini penting sekali. Bukan berarti Anda kalah ya. Iya. Walaupun mungkin secara kenyataan kamu lebih pinter. Kamu lebih bisa. Benar. Tapi jangan dibalik. Aja saya aja yang memimpin lah. No. Tetap laki-laki. Berikan rasa dia bahwa dia tetap sebagai pemimpin. Ya. Iya. Anda memberi ruang bahwa dia tetap merasa punya posisi. Contohnya, aku tetap butuh keputusan dari kamu loh. Tapi apakah aku boleh bantu di bagian ini? Itu tidak secara langsung kan bisa kerjasama gitu di situ. Iya, bisa kerja sama, Pak. Tapi dia tetap memimpin. Aku butuh keputusan dari kamu loh. Yang memutuskan kamu. Tapi apakah aku bisa boleh bantu di bagian yang ini misalnya? Nah, Dia merasa tidak diturunkan derajatnya. masih merasa Pelan-pelan belajar berbagi peran. Dia akan pelan-pelan belajar berbagi peran. Di seperti itu lama-lama juga Iya. ya, Mbok tolong saya dibantu. Nah. Gitu loh. Iya. Iya. Nah, masih ada lagi. Apa itu, Pak? Anda menggunakan pertanyaan, Iya. tapi jangan perintah. Karena Pertanyaan. perintah itu resistensi. Tapi kalau pertanyaan itu membuka pikiran. Contohnya begini. Saya kasih contoh aja supaya gampang. Iya. Menurut kamu, kalau kita kerja bareng, kita kerjakan bersama-sama, kamu yang mengerjakan ini dan aku yang mengerjakan itu, kira-kira hasilnya lebih besar nggak ya? Kalau kita bagi peran, kira-kira lebih efektif atau tidak ya? Sama sebetulnya Sama. dengan Iya. kata-kata itu. Dia akan ikut berpikir loh, bukan merasa diarahkan loh. Iya, bukan. Patriarki nggak mau Dikte. diarahkan, Iya, nggak mau didikte ya, Pak. nggak mau didikte. Tapi kalau caranya kamu ngomong begitu, ya gunakan pertanyaan, jangan perintah. Kamu itu aku ini ya, nggak mau dia, Bubar ya, Pak. bubar, nggak mau. Ganti bahasanya. Misalnya aku kerja kamu kerja ini, aku membantu kerja ini, gimana kira-kira? Lebih efektif atau tidak ya? Iya. Mau Benar. dia. Oh, iya. Kalau kamu itu aja, kamu nggak bisa itu. Wow. Lari. Gitu loh. Oh iya, Oh ya, salah masih ini, satu Pak. lagi. Masih satu lagi. Iya, Pak. Apa, Pak? Kamu harus bisa membangun kepercayaan, Membangun kepercayaan. bukan pembuktian. Nah, kesalahan banyak orang ini ya membuktikan bahwa dia itu salah. Misalnya begini, ya kan, kamu yang mengerjakan sendiri ya nggak bener kan? Iya. Jadinya rugi kan, jadinya hancur kan gitu loh. Kalau tadi yang ngerjakan saya nggak mungkin seperti itu, wah nggak bisa. Iya, salah itu. Ya, Iya. jangan membuktikan bahwa dia Iya, itu salah itu kalau kamu sebagai kartu truf untuk mengatakan seperti itu. Padahal yang dibutuhkan itu apa sebetulnya? Membuat dia merasa aman kalau diubah atau ada perubahan itu dia merasa aman. Ya, walaupun diubah ya. dia tetap merasa aman. Jadi laki-laki yang patriarki itu bukan tidak mau berubah ya. Tapi tidak mau dipermalukan sebetulnya. Oh, Gengsi. gengsinya tinggi ya, Ya. Pak. Kalau Anda itu melawan, dia Iya. akan mengeras. Oh, gitu, Pak. Kalau Anda menghargai, dia akan mulai membuka diri. Pelan-pelan ya, Pak. Ya, karena pada akhirnya apa? Yang kita ubah itu bukan posisinya, tapi cara dia melihat perannya. Iya. Gitu loh. Iya, berarti mengalah bukan berarti kalah ya, Pak ya. Ya, pokoknya tetap di bawah terus, tapi dengan kata-kata yang
seperti yang saya katakan tadi. Ya, baik Pak. Izin bertanya lagi ya Pak, Silakan. lanjutkan ya Pak. Ya, Ini tentang saya Pak kali ini Pak. yo. Kalau tadi bukan kamu ya. Iya bukan Pak. Kalau tadi kasus banyak orang ya Pak ya. Yo. Kalau ini tentang saya Pak. Jadi saya itu ibu bekerja Pak dengan 3 orang anak. Wah, anakmu Iya. 3 ya. Iya udah 3 Pak. Wah, udah 3, baru 3 kan? Enggak, udah 3 aja Pak. Udah cukup Pak. Akhir-akhir ini Pak, anak saya yang paling besar itu mengutarakan ibu, mbok jangan bekerja di rumah saja ya Pak, nemenin kakak bilang gitu Pak. Terus didengarlah sama suami saya Pak. Saya disuruh keluar Pak. Nui. Alasannya tuh anakmu udah minta loh, masa kamu nggak mau keluar? Tapi saya tidak langsung menjawab ke suami saya Pak, tidak Pak. Saya merunung Pak, setiap malam saya berpikir apakah kalau saya keluar nanti akan baik atau justru akan memperburuk keadaan rumah tangga kita gitu tuh Pak. Suatu ketika suami saya nanya lagi Pak, terus saya jawab, saya udah menemukan jawabannya Pak. Saya jawab tidak. Pertimbangan saya Pak, mungkin anak saya bilang begitu, mungkin waktu saya dengan anak saya itu mungkin kurang Pak. Jadi anak saya pengen ibu keluar dari kerja kayak gitu. Jadi saya nggak mau. Sama satu lagi Pak, pertimbangan saya itu jika saya keluar, saya akan kehilangan kewarasan saya Pak. Bener. Karena saya dulu pernah mengalami di rumah juga Pak. Saya di rumah itu tertekan Pak. Ya walaupun sama anak sama suami, mungkin karena sosialnya juga kurang. Itu Terus, saja ya. Ya Pak, yang paling support itu Pak sosialnya. Karena kodratnya wanita itu harus bersosialisasi Pak. Oke. Seperti itu Pak. Apakah menurut Bapak Grego, apakah saya itu ibu yang jahat Pak, istri yang jahat? Ketika saya memutuskan saya tidak mau keluar kerja. Gimana Pak menurut Bapak? Oke, ini pertanyaan sangat jujur. Kamu jujur sekali. Dan tidak hanya Anda saja, dan banyak perempuan yang diam-diam merasakan hal yang sama sebetulnya ya. Saya jawab dengan tegas tapi adil. Jawabannya tidak. Kamu tidak jahat, ya. Anda bukan ibu atau istri yang jahat, bukan. Ya. Yang Anda lakukan itu justru ingin tetap sehat secara mental. Benar kan ya? Benar Pak. Ingin tetap mandiri. Apalagi ingin tetap punya identitas. Iya, benar. Supaya waras tadi. Iya, supaya waras. Dan itu wajib dan itu wajar, ya. Nah, coba saya luruskan ya polanya dulu. Masalah ini bukan soal ibu baik atau ibu itu jahat. Tapi soal perbedaan cara melihat peran di dalam keluarga dari sudut pandang suami. Iya. Ya? Iya. Suami itu biasanya berpikir begini. Anakmu itu loh butuh ibu. Iya. Ibu yang di rumah, ya. Iya, nemenin. Rumah itu harus terurus. Keluarga itu adalah prioritas yang pertama, gitu kan? Iya, benar Pak. Sudut pandang suaminya kan begitu. Nah, ini sebetulnya niatnya itu baik. Tapi kadang caranya terlalu memaksa. Kalau saya bilang. Oh iya. Ya. Tapi kalau dari sudut pandangan Anda, ya, Anda berpikir begini, kalau saya berhenti kerja, saya bisa kehilangan diri saya sendiri. Iya, benar Pak. Saya butuh interaksi sosial. Itu komunikasi. Saya merasa saya itu masih produktif loh. Iya. Dan yang penting lagi, saya juga ingin punya penghasilan sendiri. Benar. Kan gitu kan? Iya, benar sekali Pak. Ini benar dan sehat. Lalu masalahnya apa? Bukan siapa yang benar atau salah, tapi tidak ada titik temu. Belum ada titik temu. Dan ini realistis yang harus jujur dihadapi kalau
Anda seorang ibu, apa yang terjadi? Realistisnya apa? Saya tahu bahwa Anda itu tertekan. Anda itu merasa kehilangan dirimu sendiri. Iya, benar Pak. Anda merasa terkurung. Ya enggak? Iya. Benar sekali Pak. Kalau Anda di rumah Anda gitu loh, tertekan. Benar. Anda kehilangan jati dirimu sendiri dan terkurung di situ. Ini bukan dampaknya ke kamu saja, tapi juga dampaknya ke anak. Ya, kalau kamu merasa sedih begitu, Iya maaf ya Pak. nggak apa-apa. Kalau mau nangis nggak apa-apa. Ini tempat curhat juga gitu ya. Ya, Iya Pak. saya butuh interaksi sosial. Iya. Aku nggak mau terkurung. Bukan berarti di rumah itu bahagia loh. Ya, dampaknya juga ke anak, dampaknya juga ke suami. Akhirnya apa? Suasana rumah jadi nggak bagus. Benar Pak. Kalau Anda tertekan. Artinya apa? Ibu yang terlihat di rumah itu belum tentu hadir dengan bahagia. Ya, Iya. sekali lagi, ibu yang terlihat di rumah itu belum tentu hadir dengan bahagia. Jadi, sikap yang lebih bijak menurut saya bukan memilih kerja atau tidak, tapi mencari cara agar keduanya bisa berjalan dengan baik. Itu ya? Iya. Nah, sekarang ngomong. Cara berbicara dengan suami itu penting, tapi jangan pakai nada melawan. Ingat ya, jangan dilawan suaminya. Coba katakan seperti ini, saya ngasih contoh aja tapi Iya. ya terserah kamu ya. Aku tetap gini ngomongnya. Pak, aku ingin menjadi ibu yang baik. Tapi kalau aku berhenti total tidak bekerja, aku takut kehilangan diriku. Ngomongnya begitu. Ya, Iya. ngomong yang Besok baik sama saya suami. coba untuk bicara seperti itu Pak. Aku ingin menjadi ibu yang baik. Tapi kalau aku berhenti bekerja, aku takut kehilangan diriku. Pakai bahasa seperti itu. Nah, boleh kita cari jalan tengah supaya anak tetap terurus, tapi juga tetap sehat secara mental. Ya, cari Iya. jalan tengah. Jadi seorang ibu yang berharga, jadi seorang ibu yang bahagia akan membesarkan anak yang lebih bahagia juga. Gitu kan ya? Iya. Kalau Benar, ibunya Pak. tidak bahagia, tidak akan bisa membesarkan anak dengan bahagia juga. Kuncinya di Kuncinya ibu ya di Pak. ibu bahagia dulu. Kalau kamu bahagia kan ngapa-ngapa yang jelek pun jadi baik, Baik. gitu loh. Tapi kalau kamu tidak bahagia, yang baik pun jadi jelek, Iya. gitu kan? Benar Pak. Benar-benar Pak. Terima Ngomong kasih yang Pak. baik dengan suami, jangan dilawan seperti itu. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Yo, Lanjut ya Pak ya. lanjut, tidak apa-apa. Ini masih tentang saya Pak. Oke, silakan. Jadi saya itu punya trauma Pak. Trauma pola asuh yang keras oleh ayah saya waktu Wow. kecil Pak. Tidak, sebenarnya tidak ekstrim Pak. Iya, iya. Cuma mungkin waktu itu saya masih kecil Pak. Jadi meninggalkan bekas sampai saat ini saya Trauma. masih trauma Pak. Dan kebetulan suami saya itu karakternya keras juga Pak. Sama dengan ayah. Berbedanya tidak dengan kekerasan tangan gitu, Oke. nadanya saja Pak. Suaranya. Ya suaranya, dia ngomong biasa tapi kadang terlihat marah. Padahal ngomong biasa Pak. Cuma ya karena saya awalnya sudah terluka Pak. Jadi ketika suami saya bicara dengan nada tinggi keras gitu, saya langsung kayak ketakutan Pak. Tiba-tiba kayak nangis sendiri. Padahal cuma ngomongnya biasa Pak. Terus menurut Bapak, apakah saya perlu ke psikiater atau gimana Pak? Cara mengobatin trauma saya itu seperti apa Pak? Oke. Apa yang Anda rasakan itu memang valid ya, seperti itu ya. Itu bukan sesuatu yang lemah. Itu luka lama yang belum selesai. Iya. Oh. Dan kabar baiknya bisa disembuhkan
tanpa harus langsung ke psikiater. Ya, kabar baiknya itu. Tapi syaratnya selama Anda mau pelan-pelan mengelolanya, nggak bisa cepat, ada pelan-pelan. Coba saya ngasih masukan ya. Iya Pak. Nah, yang terjadi sebenarnya saat suami itu tadi berkata keras, Iya. yang bereaksi itu bukan Anda hari ini, tapi juga ketika si kecil, Anda kecil itu dalam diri Anda di masa lalu. Ya kan ya? Iya, benar Pak. Kalau Anda ngomong keras itu bukan sekarang, tapi masih ingat waktu kecil nada keras dari ayahmu itu tadi. Ya kan ya? Iya. Terngiang. Nah, otak ini selalu bilang begini. Ini bahaya. Dulu saya pernah disakiti di situasi yang seperti itu. Iya. Otakmu akan berpikir seperti itu. Padahal sebetulnya kan situasinya berbeda. Benar. Orangnya juga berbeda. Tapi rasanya, Rasanya emosinya itu terasa sama. sama. Gitu kan? Benar Pak. Ya. Iya. Jadi masalahnya itu bukan suami saja. Ada dua hal yang berjalan bersamaan. Yaitu gaya komunikasi suami yang dengan nada keras. Luka lama Anda, yang kedua adalah luka lama Anda, trauma dari ayah. Iya. Dua hal itu tadi. Nah, kalau hanya salah satu yang diubah, itu tidak akan selesai. Yang tadi kan nada keras dari Nada suami, keras, iya, Pak. yang kedua adalah trauma dari ayah. Kamu harus selesaikan dua-dua. Ya, sementara ini kan kamu selesaikan, ya kalau ngomong jangan kencang-kencang, jangan keras-keras, aku trauma gitu. Benar. Ya, kamu hanya ingin mengubah itu. Tapi dua-dua harus diubah di sini. Gitu ya. Iya. Luka lama itu harus dirubah juga. Nah, langkah yang praktis tanpa harus ke psikiater ya. Nanti saya aja yang jadi psikiater. Mudah-mudahan pulang dari sini selesai. Sadari. Yang pertama ya, sadari. Ini adalah reaksi lama. Maksudnya apa? Saat mulai takut atau tegang, Anda bilang dalam hati, ini perasaan lama, bukan situasi sekarang. Ini penting untuk memisahkan masa lalu dan saat ini. Kamu sadari kalau ada seperti itu kan, nada keras ini ketemu ayah, nada keras ini suami, ini ketemu ayah. Iya. Kamu harus sadari benar. Ya, kamu harus sadari itu masa lalu, bukan saat ini. Pelan-pelan ya Pak ya. Atur respon tubuh ya, bukan langsung emosi. Karena trauma itu muncul di tubuh dulu, bukan dari logika. Ya, bukan dari logika. Nah, wah, coba Anda lakukan seperti ini. Kalau ada yang seperti itu, Iya Pak. tarik napas. 1, 2, 3, 4. Tahan 2 detik. 2. Hembuskan ulang. 6 detik. Ulangi lagi sampai 3, 5 kali. Ya. Jadi tarik napas. 1, 2, 3, 4. Tahan 2 detik. Hembuskan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulangi 3 sampai 5 kali. Ini apa? Akan menenangkan sistem saraf supaya Anda tidak langsung trigger. Reaksi. Ya. Langsung bereaksi. Ya, seperti itu. Nah, itu. Nah, kemudian coba ada komunikasilah dengan jujur, tidak menyalahkan ya. Iya. Jangan menyalahkan suami. Kamu kasar. Kamu kayak ayah saya. No, jangan begitu ya. Tapi coba, kalau kamu ngomong nadanya keras, aku jadi takut. Mungkin karena pengalaman masa kecilku, ya. Aku lagi belajar sekarang supaya tidak terlalu sensitif, tapi aku butuh bantuan dari kamu juga. Itu loh ngomongnya. Iya, betul, supportnya. Ya, kalau kamu ngomong keras itu, aku tuh jadi takut. Karena trauma masa kecilku ya. Aku butuh bantuan kamu supaya kamu gak jangan ngomong yang keras seperti itu. Supaya aku gak trauma, supaya aku gak sakit. Harusnya bisa diajak ngomong begitu suami. Cara ngobrolnya ya Pak ya berarti. Caranya ngomong ya. Nah,
itu nanti akan membuka empati dari suamimu dan bukan konflik seperti itu. Akan memberi pengertian dikit sendiri. Ya, karena kalau kamu ngomong kencang seperti itu, saya trauma dari waktu masa kecil saya. Gitu. Baik, Pak. Bisa cara lain begini. Gimana, Pak? Coba Anda membangun kesepakatan kecil dengan suamimu. Kesepakatannya apa, Cong? Misalnya, kalau dia mulai nada tinggi gitu, Iya. pause dulu, diam dulu. Ya, lanjutkan nanti kalau saat yang lebih tenang. Ya kamu harus belajar gitu supaya kamu nggak ke psikiater. Mahal ya Pak kesian. Nah itu loh, kamu bisa asal mau gitu ya. Iya Pak. Nah ini bukan mengubah dia sepenuhnya ya sebetulnya, Iya. tapi menciptakan ruang yang aman sebetulnya. Iya. Itu ya. Iya Pak. Kemudian Anda bisa mengasuh diri sendiri. Maksudnya apa? Healing Nah, yang healing. sederhana. Ya, Iya. healing yang sederhana. Ya, Healing. ini penting. Oh, Ya, iya. luangkan waktu sendiri lalu dibayangkan aja saat Anda masih kecil. Yang dulu takut dan tidak punya pilihan. Lalu katakan dalam hati, sekarang Retno sudah aman. Sekarang aku yang menjaga kamu. Coba dihilang seperti itu. Loh, merinding saya. Hi. Ya, Menyentuh sekali Pak. coba kamu hilang gitu loh. Sekarang Retno sudah aman. Sekarang aku sudah menjaga kamu. Baik Pak. Nanti pelan-pelan akan menyembuhkan luka lamamu. Percaya sama saya. Nah, yang perlu menjadi catatan adalah kalau lukanya ini sangat dalam dan sering membuat Anda ini panik berlebihan, Benar. kadang menangis tanpa kontrol, Iya, menangis sendiri Pak. ya, atau mengganggu hubungan yang serius, nggak apa-apa kalau mau butuh bantuan profesional. Itu bukan karena lemah, tapi karena Anda serius ingin sembuh. Ya, Iya. tapi dicoba dulu cara saya. Tapi kalau memang susah ya nggak apa-apa. Jadi Mbak Retno, yang Anda hadapi hari ini bukan hanya suara suami Anda, tapi apa gema dari masa lalu yang belum sempat sembuh. Makanya disembuhkan yang gema masa lalu dulu, ya. Iya. Masih mengiang-iang itu, sembuhkan gema masa lalu itu, minta bantuan suami untuk berbicara supaya tidak berbicara keras. Bisa kok. Makasih Pak. Untuk mau tanya lagi ya Pak. Kalau ke ayah saya gimana Pak? Apakah walaupun sekarang ayah saya sudah tidak sekeras dulu Pak, udah berubah Pak. Tapi ketika melihat ayah saya masih takut. Apakah saya juga harus menyembuhkan ketakutan ini Pak? Pasti makin tua itu orang itu makin sabar, Benar. ya. Iya Pak. Kalau bapakmu sekarang sudah merasa dia lebih sabar, Iya. kamu ngomong aja sama bapakmu, Pak. Dulu bapak keras sama saya, sampai saya sekarang masih ketakutan kalau ketemu bapak, ya. Iya. Ya, mohon maaf ya Pak karena saya takut sama bapak. Tapi sekarang bapak sudah beda. Tolong bantu saya untuk saya tidak takut sama ayah. Peluk aja ayahmu. Udah hilang. Selesai. Iya. Udah hilang, selesai itu. Ya, kamu Ya, ngomong Pak, begitu ya, aja. Pak. Kekerasan bapak, kata-kata bapak itu masih trauma sekarang ini. Saya sowan bapak ini minta tolong Pak, saya supaya kalau ketemu bapak itu tidak takut. Gitu. Bapak pasti akan membahagiakan anaknya, nggak akan anaknya lebih dalam seperti itu. Soal aja ngomong seperti itu. Berarti harus berani ya Pak. Berani. ngomong. Sama ini saya pendam Pak. Jangan Saya dipendam. pendam.
Ya, itu. Baik Pak. Sowan bapak nanti kan hilang itu. Kamu utarakan semuanya. Saya dulu sakit, saya takut tuh gini-gini. Sampai sekarang saya bawa gitu ya. Ya kamu mohon maaf dan sebagainya itu. Dipeluk bapak lah. Selesai kok. Nggak pernah meluk Pak. Iya dipeluk sekali-sekali supaya selesai. Ya. Baik Pak. Terima kasih nasihatnya Pak. Besok saya coba Pak. Ya, itu untuk menyembuhkan yang pertama. Kalau itu sudah nggak takut, Ya. nah dengan suamimu nanti akan kamu dengan ngomong itu selesai. Nggak usah ke psikiater. Amin. Terakhir nih Pak. Ya. Pertanyaan dari saya ya Pak ya. Apa tips dari Pak Grego agar rumah tangga itu harmonis? Wow. Terus walaupun kita saling berantem tapi akan kembali mencari satu sama lain kembali Pak. Gimana tipsnya dari Bapak? Mohon petunjuknya Pak. Oke, yang pertama, Mbak Nero jangan pernah menganggap pasangan itu sebagai lawan ya. Bukan. Masalah terbesar itu bukan konflik sebetulnya. Tapi pasangan berubah jadi musuh. Bukan konflik. Tapi pasangan berubah jadi musuh. Kalau Anda melawan pasangan, yang hancur bukan dia, tapi hubungannya. Seperti itu. Ganti polanya. Kita, Ya. saya dan suami itu adalah satu tim yang sedang melawan masalah. Bukan saling melawan. Ya, Ya. timnya adalah sedang melawan masalah. Ayo kita selesaikan bareng masalah ini. Bukan saling melawan. Nanti tidak akan selesai. Ya. Oke, kita punya masalah ini. Yuk kita selesaikan bersama. Ya, bukan memusuhi, tapi tim yang sedang melawan masalah. Oke? Oke Pak. Yang pertama itu. Lalu yang kedua, setiap orang itu punya ego. Ya. Kamu punya ego, suamimu juga punya ego. Ya, Pak. Harus kesadarannya itu dinaikkan, ditingkatkan. Karena apa? Banyak rumah tangga yang rusak bukan karena masalah besar, tetapi karena tidak ada yang mau mengalah duluan. Ya. Tidak ada yang mau mengalah duluan. Semuanya ingin benar. Tidak ada yang mau memahami. Padahal mengalah itu bukan kalah kok. Iya. Dan itu cara menjaga sesuatu. Menjaga apa? Cara menjaga sesuatu yang lebih besar. Ya, Iya. Komunikasinya ya Pak ya. ego. Egonya yang harus diturunkan Pak. Ya, karena semuanya ingin benar. Iya, Tidak ada yang mau memahami. Gitu loh. Benar Pak, ingin mencari kebenaran Sekali diri lagi sendiri. diingat, mengalah itu bukan kalah. Kuncinya itu. Yang terakhir. Iya. Selalu cari jalan pulang. Maksudnya apa? Ini kunci utama. Bertengkar itu wajar. Tapi tidak semua pasangan itu mengerti cara untuk kembali itu bagaimana. Maksudnya apa? Jangan tunggu sempurna dulu. Kalau suami itu tidak sempurna, itu wajar karena tidak ada orang yang sempurna. Tugasmu adalah bagaimana supaya suamimu itu menjadi sempurna. Kamu tidak bisa mencari orang yang sempurna. Orang yang tidak sempurna itu sempurnakanlah, itu tugasmu. Dengan komunikasi. Sempurna apa? Sesuai dengan kehendakmu. Iya. Memperbaiki. Jangan luarin ego, tapi dengan cara yang baik. Yang kedua, jangan tunggu siapa yang salah. Yang salah siapa? Saya nggak mau yang salah kamu, yang salah kamu. Nggak ada yang salah. Lewat Pak. Itu nggak sempurna semuanya. Ya kamu yang menyempurnakan. Oke lah, misalnya dia nggak mau kalah, Iya. nggak mau mengalah. Mengalah. Ya sudah kamu yang kalah. Nanti kasih tahu, disempurnakan supaya suami itu lama-lama kan jadi tahu kalau dia itu salah.
Kamu yang menyempurnakan. Ya. Melengkapi ya Pak. Nah, itu adalah cukup untuk membuka pintu kembali. Jadi menurut saya rumah tangga bukan diuji saat bahagia. Iya. Rumah tangga itu bukan diuji saat bahagia, tapi saat dua orang sedang terluka. Ujiannya. Tetap memilih untuk kembali. Iya. Ya, sekali lagi, rumah tangga Rumah bukan tangga. diuji saat bahagia, tetapi saat dua orang sedang terluka dan tetap memilih untuk kembali. Oke, Itulah ujiannya. itu ya. Iya, terima kasih. Terima kasih Bapak Grego sudah membuka pikiran saya hari ini. Oke, cukup ya. Cukup Bapak, terima kasih. Saudaraku, kalau hari ini Anda sedang jauh, ingat satu hal. Dulu Anda tidak memilih dia karena sempurna. Anda memilih dia karena Anda tidak ingin kehilangan dia. Bukankah begitu? Nah, jangan sampai ego sesaat mengalahkan cinta yang dulu Anda perjuangkan. Itulah harus Anda resapi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selalu sehat dan semangat bisa.